Di sini kelompok kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tahapan Tumbuh Kembang Individu Masa Pranital. Di sini dianggotakan oleh Berliana Dwi Suharini, Devi Nur Istiqomah, Dewi Nur Aziza, dan Dian Nur Agustin. Selanjutnya yaitu definisi tumbuh kembang. Tumbuh kembang anak terdiri dari dua peristiwa yang saling berkaitan satu sama lain, tetapi sifatnya berbeda, yakni pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interselular, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan suatu satuan panjang dan berat. Selanjutnya yaitu perkembangan atau kembang adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tumbuh kembang adalah pertumbuhan serta perkembangan anak yang terbagi menjadi dua hal, yaitu pertumbuhan fisik dan pertumbuhan kemampuan struktur tubuh. Pertumbuhan anak dapat dipantau dengan melihat tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan lain-lain yang dapat diukur dengan alat ukur tertentu. Selanjutnya ialah ciri-ciri perkembangan prenatal. Yang pertama ialah terjadinya pembauran sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua janin. Yang kedua, adanya pengaruh kondisi-kondisi dalam tubuh ibu yang akan menunjang perkembangan sifat bawaan dan perkembangannya. Yang ketiga, jenis kelamin individu yang baru diciptakan sudah dipastikan pada saat pembuahan dan kondisi-kondisi dalam tubuh ibu tidak akan mempengaruhinya, sama halnya dengan pembuahan. Yang keempat, perkembangan dan pertumbuhan yang normal lebih baik terjadi selama periode prenatal dibandingkan pada periode-periode lain dalam seluruh kehidupan individu. Yang kelima, periode prenatal merupakan masa yang mengandung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis. Yang keenam, periode prenatal merupakan saat di mana orang-orang yang berkepentingan membentuk sikap-sikap yang baru diciptakan. Selanjutnya ialah tahap perkembangan prenatal, yaitu ada tiga. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan prenatal ditinjau dari segi fisik, dibagi menjadi tiga, yaitu periode germinal, periode embrio, dan periode janin. Dan kedua yaitu perkembangan kognitif. Yang ketiga yaitu perkembangan emosi. Pentingnya periode prenatal menurut Elizabeth Harlock. Setidaknya ada 4 kondisi penting yang memberi pengaruh besar terhadap perkembangan individu di masa mendatang, yaitu pertama sifat bawaan, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga jumlah anak, dan yang terakhir urutan anak. Masa prenatal ini juga merupakan masa yang sangat penting karena di masa manusia memulai proses pembentukan dan beberapa aspek perkembangan seperti terbentuknya kecerdasan, kepribadian, kemampuan, bakat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, banyak orang tua yang harus sangat memberikan perhatian lebih terhadap calon buah hatinya untuk kebaikan si calon bayi secara sempurna dan matang. Selanjutnya yakni faktor yang mempengaruhi perkembangan masa prenatal. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan prenatal yaitu teratogen, faktor ibu, faktor ayah, dan yang terakhir faktor lingkungan. Baik, selanjutnya ada G, kelahiran. Kelahiran merupakan proses alami setelah melalui masa kehamilan selama berbulan-bulan. Walaupun proses melahirkan pada dasarnya sama bagi semua ibu atau calon ibu, seringkali masing-masing ibu seringkali unik. Proses persalinan dan melahirkan dapat terjadi lebih dini, tepat waktu, atau melebihi perkiraan tanggal lahir, berdurasi pendek ataupun panjang, dianggap cukup mudah atau sulit, terjadi dengan atau tanpa komplikasi. Adapun jenis-jenis kelahiran sebagai berikut. Yang pertama, kelahiran normal atau spontan. Yang kedua, kelahiran dengan peralatan.
Yang ketiga, kelahiran sungsang. Yang keempat, kelahiran letak melintang. Yang terakhir, kelahiran melalui pembelahan sesar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.